Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kelompok yang akan membahas mengenai motivasi kerja industri pada mata kuliah Psikologi Industri. Sebelumnya, perkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Rosmila Sari dengan NIM 70200119123. Yang kedua, Maila Armelia Alif dengan NIM 70200119017. Dan Andi Adit Muslim dengan NIM 70200119106. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu mengenai apa itu motivasi kerja industri yang akan dibawakan oleh Maila Armelia Alif. Dengan ini, saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Saudara Ajit. Langsung saja, apa itu motivasi kerja? Motivasi ini berasal dari kata movere, yang berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi ini diberikan kepada manusia, khususnya kepada para bawahan atau pengikut. Adapun kerja adalah sejumlah aktivitas fisik dan mental untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Next slide. Selanjutnya, teori-teori motivasi kerja. Yang pertama, teori tata tingkat kebutuhan. Teori ini dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu kebutuhan faali atau psikologikal, rasa aman, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Adapun uraian dari kelima kebutuhan itu, mungkin teman-teman bisa membacanya. Next slide. Yang kedua yaitu teori eksistensi relasi pertumbuhan. Teori motivasi ini yang dikenal sebagai teori IRG sebagai singkatan dari eksistensi, relatedness, dan growth need dikembangkan oleh Alderfer dan merupakan salah satu modifikasi dan reformulasi dari teori tata tingkat kebutuhan dari Maslow. Selanjutnya, teori dua faktor. Teori ini mencakup faktor-faktor yang berkaitan dengan isi dari pekerjaan, yang merupakan faktor intrinsik dari pekerjaan, seperti tanggung jawab, kemajuan, pekerjaan itu sendiri, capaian, dan pengakuan. Next slide. Kemudian teori penetapan tujuan. Orang yang tugasnya jelas, tujuannya dan lebih menantang akan menunjukkan motivasi kerja yang lebih besar daripada orang yang tugasnya kabur atau terlalu mudah untuk mencapainya. Pendapat tersebut di atas dikemukakan oleh Luke, memberikan tujuan yang jelas akan lebih memotivasi daripada hanya sekedar mengatakan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Padahal tujuan yang harus dicapai tidak jelas. Penentuan tujuan yang jelas merupakan kepemimpinan tersendiri. Oleh karena itu, rumuskan tujuan setiap pekerjaan dengan jelas agar orang-orang yang akan mengerjakan mengetahui dengan baik. Next slide. Yang kelima, teori kesamaan atau keseimbangan. Orang cenderung akan membandingkan intensif atau reward yang diperoleh dengan intensif yang diterima oleh orang lain yang mempunyai beban kerja yang serupa. Bila besarnya intensif antara dua orang itu sama, maka akan muncul motivasi kerja. Bila lebih kecil, maka akan timbul rasa kecewa yang kemudian mengurangi motivasinya untuk bekerja dengan baik. Bila salah seorang menerima lebih banyak, maka dia akan termotivasi lebih kuat. Teori keseimbangan ini menyatakan orang cenderung untuk selalu melihat rasio antara beban kerja dengan penghargaan yang diterimanya. Next slide. Nah, adapun begitu banyak kalam Allah yang
dan hadis Rasulullah yang secara khusus memberikan motivasi untuk bekerja. Bekerja dengan cara terbaik demi mendapatkan rezeki halal dan penghidupan terbaik. Contoh kolam Allah yaitu pada surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak supaya kamu beruntung. Kemudian hakikat kerja yang akan dijelaskan oleh Saudara Ajit. Saya persilahkan. Baik, itulah tadi mengenai pengertian motivasi kerja dan teori-teori motivasi kerja pada industri. Selanjutnya, saya sendiri akan menjelaskan mengenai hakikat kerja dan hubungan motivasi kerja dan job performance. Yang pertama, hakikat kerja. Faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia bekerja adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Aktivitas dalam kerja mengandung unsur suatu kegiatan sosial, menghasilkan sesuatu dan pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, di balik tujuan yang tidak langsung tersebut, orang bekerja untuk mendapatkan imbalan yang berupa upah atau gaji dari hasil kerjanya itu. Jadi pada hakikatnya orang bekerja tidak saja untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, tetapi juga bertujuan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Selanjutnya mengenai hubungan motivasi kerja dan job performance. Nah, job performance sama dengan motivasi kerja, kemampuan dan peluang. Bila motivasi kerja rendah, maka job performance akan rendah pula meskipun kemampuannya ada dan baik, serta peluangnya pun tersedia. Misalnya, seorang sarjana komputer bekerja dalam perusahaan konsultasi dalam bidang teknologi informasi sebagai tenaga ahli. Peluang ada dan punya kemampuan yang diperlukan. Namun, suasana kerja, hubungan antara tenaga kerja, kebijakan perusahaan tidak dirasakan sesuai, maka semangat kerjanya menurun dan hasil job performance kurang. Sebaliknya, jika motivasi kerjanya besar, namun peluang untuk menggunakan kemampuannya tidak ada atau tidak diberikan, job performance juga akan rendah. Terakhir, kalau motivasi kerja tinggi, peluang ada, namun karena keahliannya dalam bidang ilmu komputer tidak pernah ditingkatkan lagi, maka job performance juga tidak akan tinggi. Nah, itulah tadi materi yang saya bawakan mengenai hakikat kerja dan job dan hubungan motivasi kerja dan job performance. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Rosmila Sari. Dengan ini saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja pengukuran job performance. Di mana di sini untuk motivasi kerja, membahas motivasi kerja tidak bisa dilepaskan dari pembahasan mengenai job performance. Di mana oleh karena itu motivasi kerja adalah merupakan bagian dari tingkah laku kerja tersebut, di mana merupakan tingkat sejauh mata keberhasilan di mana seseorang melakukan tugas pekerjaannya disebut level of performance, yaitu level of performance di mana ia disebut orang produktif. Dan untuk mengukur job performance, masalah yang paling pokok adalah menetapkan kriterianya, di mana menurut JESUP dan menurut JESUP 1975, di mana yang pertama diperlakukan dalam hal ini adalah ukuran mengenai sukses dan bagian-bagian mana yang dianggap penting. Sekali dalam suatu pekerjaan dianggap penting sekali dalam usaha untuk menentukan ukuran tentang sukses dalam usaha. Terus adapun menurut Bellows 1961, di mana beberapa syarat kriteria yang baik ialah apabila lebih reliable, realistis, reflective, dan bisa predictable, di mana dalam hal ini dikatakan oleh Mayer 1965 bahwa yang umum dianggap
sebagai kriteria antara lain ialah kualitas, kuantitas waktu yang dipakai, jabatan yang dipegang, absensi, dan keselamatan dalam menjalankan tugas pekerjaan, di mana dikatakan selanjutnya bahwa dimensi mana yang lebih penting adalah berbeda antara pekerjaan suatu dengan yang lainnya. Nah, menurut hasil pendapat kelompok saya bahwa secara ringkasan dari pengukuran job performance dikatakan bahwa pengukuran tentang job performance itu tergantung pada jenis pekerjaan dan tujuan dari organisasi perusahaan yang bersangkutan, dan kedua, hal ini menentukan apa kriteria sukses yang berlaku untuk jabatan itu serta dimensi mana dari pekerjaan itu yang dianggap lebih penting. Nah, kita masuk dalam kasus motivasi kerja dalam industri. Di sini saya mengangkat 2 kasus. Yang pertama itu studi kasus pada PT Sumber Alam Santoso Pertama Kerangsi Banyuwangi, di mana keinginan pemerintah untuk meningkatkan kontribusinya sektor kehutanan dalam perekonomian Indonesia mendorong penerapan kebijakan pengembangan industrialisasi kehutanan dengan adanya kebijakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, di mana ia menjadikan industri pengolahan kayu sebagai penopang perekonomian. Produk industri perkayuan yang masih menampakkan sifat fisik kayu adalah kayu gagajian atau kayu lapis, papan partikel, dan papan untaian. Nah, persoalan dalam memotivasi karyawan tidak mudah karena dalam diri karyawan terdapat keinginan, kebutuhan, dan harapan yang berbeda antara satu karyawan dengan karyawan lain. Di sini PT Sumber Alam Santoso Pertama merupakan perusahaan yang bergerak di industri pengolahan kayu. PT Sumber Alam Santoso Pertama mulai dibangun secara bertahap sejak tahun 2013 dengan luas lahan 24.654 termasuk sarana dan prasarana. Nah, dengan demikian kita melihat di mana manajer perusahaan perlu memberikan suatu dorongan yang mampu memberikan kesadaran dan kemauan bagi karyawan untuk bekerja sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, agar karyawan tersebut bisa mencapai kepuasannya sehingga kesuksesan perusahaan bisa terwujud, salah satu sarana penting pada manajemen sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan adalah terciptanya kepuasan kerja para karyawan. Apabila karyawan merasa lebih puas dengan pekerjaannya, maka ia akan lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan yang kurang puas, di mana kepuasan kerja karyawan harus diciptakan sebaik-baiknya agar moral kerja didedikasi, kecintaan, dan kedisiplinan kerja tinggi. Nah, menurut pendapat kelompok saya mengenai studi kasus pada PT Sumber Alam Santoso ini, di mana dalam kasus di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa motivasi kerja, kompetensi kerja, dan lingkungan kerja memiliki nilai koefisien positif. Artinya jika semakin baik motivasi, kompensasi, dan lingkungan kerja, maka kepuasan kerja karyawan akan semakin meningkat. Di mana hasil uji hipotesis membuktikan bahwa motivasi kerja, kompensasi kerja, dan lingkungan kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam studi kasus kedua, yaitu studi kasus survei motivasi kerja driver ojek online Grab. Nah, sedikit memiliki sejarah munculnya ojek online ini diparakasi oleh Gojek yang berdiri pada tahun 2010, di mana kemudian disusul oleh Grab pada tahun 2012. Nah, seiring berjalannya waktu, ojek online telah berjalan waktu, telah menjadi gaya kehidupan bagi kota urban, di mana tidak dipungkiri hampir seluruh aktivitas transportasi didominasi oleh ojek online. Nah, dijelaskan motivasi diri adalah satu-satunya modal yang dibutuhkan bagi pengendara ojek online. Pasalnya, perusahaan
penyedia layanan tidak memberikan fasilitas langsung yang dibutuhkan oleh pengemudi. Dengan kata lain, sukses atau gagalnya menjadi pengemudi ojek online tergantung pada masing-masing semangat kerja yang dimiliki. Nah, berdasarkan hasil wawancara dikemukakan beberapa hal, di antaranya tentang tidak konsistennya semangat kerja bagi para driver. Hal yang paling buruk yang ditemukan dalam studi kasus ini adalah malas bekerja, karena kondisi inilah yang menyebabkan tidak adanya pemasukan. Namun, para mitra menyadari terlalu banyak faktor yang menyebabkan motivasi rendah, namun yang paling dominan adalah soal order. Artinya, para mitra tidak mendapatkan kepastian order berapa minimal sehari. Tentu sistem ini dipandang tidak adil. Pasalnya, sistem ini kerja berdasarkan kecanggihan HP dan stabilitas jaringan. Kedua syarat tersebut berada di luar jangkauan. Nah, nah di sini adapun pendapat dari kelompok saya mengenai studi kasus survei motivasi kerja driver ojek online, yaitu bahwa sejatinya motivasi adalah alat untuk pegawai bisa berkembang lebih baik sehingga luarnya adalah kinerja. Hal ini sama dengan profesi ojek online. Jika saja kebutuhan dasar mitra ojek online dapat terpenuhi, maka sejatinya ojek online dapat terpenuhi, maka sejatinya lahir perilaku kerja yang baik dan para mitra pengemudi ojek online. Tentu hal ini akan membangun citra positif penyedia jasa layanan transportasi online dan dampaknya meningkatnya kepercayaan masyarakat yang diwujudkan bentuk penggunaan jasa layanan tersebut. Serta dengan kata lain, sejatinya ini adalah persoalan efek luas yang perlu dikelola secara profesional. Cara melihatnya bukan pada aspek jangka pendek, namun dampak yang lebih besar di masa mendatang. Kesimpulan yang kami dapat dari hasil pembahasan kami yaitu motivasi adalah karakteristik psikologis di mana pada aktivitas manusia untuk memberi kontribusi berupa tingkat komitmen seseorang, termasuk faktor yang menyebabkan, menyalurkan, dan mempertahankan tingkah laku manusia dalam arah tekad tertentu untuk mencapai keinginan. Nah, di sini Maslow juga berpendapat bahwa kondisi manusia berada dalam kondisi mengajar yang bersinambung. Jika satu kebutuhan dipenuhi, langsung kebutuhan tersebut diganti oleh kebutuhan lain. Maslow juga mengajukan bahwa ada 5 kelompok kebutuhan, yaitu kebutuhan faali atau fisiologikal, rasa aman, sosial, harga diri, dan akualitasi diri. Nah, faktor pendorong yang penting yang menyebabkan manusia bekerja adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Aktivitas dalam kerja mengandung unsur suatu kegiatan sosial, menghasilkan sesuatu pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, di balik tujuan yang tidak langsung tersebut, orang bekerja untuk mendapatkan imbalan yang berupa upah atau gaji dari hasil kerjanya itu. Demikian dari hasil pembahasan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi materi yang kami bawakan mengenai motivasi kerja industri. Sebagai tugas MIT pada mata kuliah psikologi industri. Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.